subuh atau bisa mengurangi amal. Setan tidak peduli kita beramal sebanyak apapun, namun jika amal tersebut ternyata dilakukan di atas riya, maka amal sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang orang-orang hebat yang kemudian disiksa di neraka jahanam padahal mereka telah beramal saleh yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihimun nar thalatha." Yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka ada 3 orang. Yang pertama adalah mujahid yang sampai meninggal di jalan Allah, maka dihadirkan pada hari kiamat, diingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah bertanya, "Wa amilta fiha?" Apa yang dilakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta tushhid." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta walakin liyuqal annaka jarid." Kau dusta, tapi kau berperang supaya dikatakan kau adalah pemberani, kau adalah jagoan, kau adalah pahlawan. Wa qad qil, dan tujuanmu telah dikabulkan. Demikian juga orang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua ustaz yang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, dan dia mengajarkan ilmu dan dia mengajarkan Al-Quran. Maka pada hari kiamat kelak Allah hadirkan dia. Hidupnya susah payah belajar dan mengajar. Hidupnya dipenuhi dengan belajar dan mengajar. Ya. Maka ketika di hari kiamat Allah hadirkan, kemudian Allah bertanya kepadanya, "Muhammad fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang kuberikan padamu, kecerdasan, kepandaian berorasi, hafalan yang kuat, suara yang indah. Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'ana wa 'allamtu." Aku baca Al-Quran karena Engkau ya Allah, dan aku mengajarkannya juga karena Engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta walakin yuqal annaka qari'." Kau dusta, kau melakukannya supaya kau dikatakan ahli baca Quran, atau yuqal annaka alim, supaya dikatakan kau adalah orang yang ahli ilmu, orang hebat dalam ilmu. Wa qad qil, dan tujuanmu telah dikabulkan. Semua orang mengenal engkau ahli Quran. Thumma umira bihi fasawwa ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Allah perintahkan malaikat menggeret wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kulli. Seorang diberikan seluruh jenis harta padanya selama dunia. Maka ketika hari kiamat dihadirkan, Allah mengingatkan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian pertanyaannya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata dia, "Ma taraktu min sabihin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku berinfak karena Engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta wa dusta walakin yuqal annaka jawad." Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan sebagai orang yang dermawan atau dekil, dan telah dikatakan. Ini contoh 3 orang yang seandainya mereka ikhlas karena Allah, tentunya mereka menjadi orang yang terbaik. Siapa yang ragu tentang pahala orang yang berjihad di jalan Allah? Siapa yang ragu tentang pahala orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya? Kata Nabi, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Siapa yang ragu tentang dermawan? Yang kata Nabi SAW, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada kedua orang. Yang pertama kepada alim ulama, yang kedua kepada rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua yang patut kita hasati, yaitu kita ingin seperti dia, adalah orang yang Allah berikan harta kemudian digunakan untuk di jalan Allah. Ini orang-orang hebat semuanya. Dan mereka untuk bisa menjadi 3 orang ini, mereka semuanya butuh berjuang. Tetapi ketika niat mereka bukan karena Allah, maka jadilah mereka orang yang pertama kali diadab pada hari kiamat kelak. Makanya benar kata Ibnu Qayyim, "Laisa sya'nu fil amal." Bukan yang penting beramal, fa inna sya'nu an yufadal amal mimma yuhbituhu atau yufsiduhu. Tetapi yang paling penting adalah menjaga amal dari hal-hal yang bisa menggugurkannya dan bisa merusaknya. Maka inilah penyakit riya yang sangat ditakuti oleh para salaf terdahulu. Para salaf mereka tentu duduk.
para salaf dahulu mereka sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat jauh dengan kita. Dan mereka tidak pede dengan, maksudnya tidak pede dengan keikhlasan. Kalau saya pamer-pamer saya tetap ikhlas, mereka tidak demikian. Ya. Tapi mereka justru waspada dengan bahaya riya. Padahal keikhlasan mereka, takwa mereka luar biasa. Yang artinya kalau mereka pamerkan amal mereka tidak merasa aman bahwasanya mereka tidak bakalan riya. Mereka tidak merasa aman. Mereka tak khawatir mereka riya, padahal mereka ibadahnya luar biasa. Sehingga mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal saleh. Cukuplah pengakuan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, ahli hadis, ahli fikih, ya, ahli ulama. Ini berkata, ma'alajtu syai'an ya asyadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah berhadapan dengan sesuatu yang paling berat atasku seperti menghadapi niatku. Kenapa? Karena niatku suka berubah-ubah. Ini bukan orang jalan yang ngomong, bukan orang yang baru ngaji, bukan. Ini alim ulama yang proyek hadis, yang dia khawatir kalau dia menunjukkan amalnya dia bisa terjerumus dalam dengan riya. Oleh karena kita dapati mereka para sahabat, mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal saleh mereka. Di antaranya misalnya contoh sederhana seperti Zainul Abidin. Zainul Abidin yaitu Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yaitu anaknya Al-Husain. Bagaimana disebutkan dalam biografi beliau bertahun-tahun di malam hari selalu mengangkat gandum untuk diberikan kepada para fakir miskin, kepada para aramil, para janda, para fakir miskin. Dia kasih di kota Madinah. Dan bahkan dia yang mengangkut gandum sendiri, tidak punya orang lain, dia mengangkut sendiri. Dia mengandung berapa banyak keluarga. Baru ketahuan kapan? Ketika dia meninggal dunia. Selama ini tidak ada yang tahu dari mana hal tersebut, dari mana gandum tersebut. Ketika dia meninggal dunia, baru ketahuan. Ternyata bantuan berhenti, tidak ada lagi yang memberi bantuan. Ternyata ini Pak. Ternyata ketika dimandikan, dilihat bekas hitam di pundaknya. Berarti saatnya dia yang mikul apa? Gandum. Subhanallah. Ini bukan orang sembarang, ini orang saleh. Tapi dia menyembunyikan amalnya dan dia tidak menceritakan kepada siapapun. Oleh karena Nabi memuji orang seperti ini akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dari yang sangat dahsyat ketika materi jelaskan umil. Kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi dia benar-benar menyembunyikan sedekahnya. Padahal tangan kiri selalu bersama dengan tangan kanan. Kegiatan apapun dilakukan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Tapi ketika tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Berarti dia benar-benar menyembunyikan sampai teman terdekatnya tidak tahu bahwasanya dia telah bersedekah. Ini contoh Zainul Abidin yang menyembunyikan amal solehnya. Di antaranya disebutkan Rabi bin Husain, seorang ulama tabi'in yang begitu saleh sampai ada sebagian sahabat mengatakan lau ra'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam la ahabbat, seandainya Nabi melihat engkau Nabi akan mencintai. Di antara biografi yang disebutkan, beliau kalau lagi di rumah lagi baca Quran dan ada yang masuk, dia tutup Qurannya. Dia tutup Qurannya agar tidak ketahuan dia sedang baca Quran. Ini bukan orang baru ngaji, bukan. Ini orang sudah ilmu kembali kepadanya. Kemudian disebutkan juga seperti disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, seperti kisah seorang ulama ya, Ibnu Mubarak, yang ketika terjadi peperangan ada seorang kafir yang sangat hebat, maka dia tantang duel di musim jihad. Dia tantang duel, maka seorang muslim maju, kalah, meninggal. Kemudian muslim yang kedua maju, kalah lagi, meninggal. Kalah di dalam
mati syahid kalian orang kafir tersebut. Tidak salah ketiga kali, satu lagi maju, kemudian tewas di tangan orang tersebut. Maka datanglah Ibnu Mubarak, dia tutup wajahnya, mutalassimah. Kemudian dia maju dan dia berhasil membunuh orang tersebut. Orang penasaran siapa dia, ada seorang yang kemudian menarik tersikat, ternyata dia Ibnu Mubarak. Ini tidak tinggal orang lain, apa? Kalau mau saat-saatnya terkenal, inilah saatnya apa? Terkenal. Kalau mau saat-saatnya pencitraan, inilah saat pencitraan. Tapi mereka dahulu tahu bahwa dunia ini hanyalah sementara. Sanjungan dan pujian hanya lewat beberapa saat. Tanpa hasil akhirat tidak ada maknanya. Ini mereka berusaha menyembunyikan apa? Amal saleh. Sudah ada seorang salaf, sebutkan dia sholat malam, maka kemudian ada temannya yang bersama dia pura-pura tidur, ternyata tidak tidur. Dia sholat malam. Kemudian dia tidur. Dia pura-pura tidur. Ketika menjelang subuh, kemudian azan dikumandangkan, kemudian dia pura-pura mendiri berkata tidur sangat enak. Sehingga orang yang melihat seakan-akan dia tidur semalam suntuk, padahal dia tidak tidur tapi sholat malam. Dan kisah-kisah seperti ini sangat banyak menunjukkan bagaimana para salaf mereka mengkhawatirkan yang namanya riya, sehingga mereka menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan mereka riya. Makanya Salamah bin Dinar berkata, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosa. Sebagaimana engkau tidak ingin dosa-dosamu diketahui orang, maka sembunyikanlah kebaikan-kebaikan, biarlah hanya Allah yang mengetahui. Nah, itu zaman generasi salaf. Ya. Maka semua di antara cerita seorang salaf yang dia puasa tidak ada yang tahu. Dia pergi keluar, ya. Dia bilang istrinya siapkan sahur, siapkan makanan iftar. Kemudian dia kerja, padahal dia berpuasa. Sampai di pasar dia bagikan makanan tersebut. Kemudian dia pulang maghrib, seakan-akan makan malam, padahal dia bukan puasa. Tapi itu bertahun-tahun berjalan, istrinya tidak tahu bahwa dia sedang sering puasa. Subhanallah, dia bagaimana? Jangan dia beramal saleh dari orang, istrinya pun dia berusaha dapat amal dari istri. Ini para sahabat dahulu. Coba kita lihat generasi kita sekarang. Pede kalau menambahkan amal seakan-akan tidak apa? Pede. Bahkan bersusah payah agar amalnya diketahui oleh orang banyak. Berbagai ini ada tim bukan fotonya. Subhanallah. Untuk memamerkan kehebatan, memamerkan kesolehan. Yang para sahabat dahulu berusaha menyembunyikan amal soleh mereka sebisa mungkin. Dan karena ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berbedaya dengan ingin disanyai oleh orang, kemudian kita membiarkan diri kita terjerumus dalam riya. Yang lebih menakjubkan lagi, saya baca dalam hadis ya, dari yang hadis tentang tentang 70.000 ulama yang surga ada terpisah. Dari Imran bin Husain yang mengatakan kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadha al-bariha qultu ana walakinni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Suatu hari mereka ngobrol di sisi Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, siapa di antara kalian yang semalam lihat bintang jatuh? Maka ulama ini berkata, ana, saya jadi malam lihat bintang jatuh. Ama ini lam akun fi sholatin, ama ini lam akun fi sholatin. Tapi saya lihat bintang jatuh bukan karena saya sedang sholat malam, karena bintang jatuh terjadi di malam hari. Dan biasanya para salaf dahulu kalau tidak tidur malam itu sholat malam. Bukan kayak kita kalau tidak tidur malam biasanya apa? Nonton bola sebagian kita. Jadi kalau para salaf tidak tidur malam, mereka biasanya sholat malam karena tidak ada hiburan malam hari.
Maka ketika ada meteor jatuh atau bintang jatuh di malam hari, semua orang bisa lihat. Maka saat itu juga berkata, siapa yang tadi malam melihat meteor jatuh atau bintang jatuh? Maka sahabat ini berkata, saya melihat. Kemudian supaya tidak disangka dia sholat malam, maka dia menepis persangkaan tersebut. Ama inilah akun fi sholatin. Saya tuh bisa melihat bintang jatuh, bukan, dan saya tidak tidur berarti. Bukan berarti saya begadang karena sholat malam. Walakin diludik itu, akan tapi saya tersengat binatang berbisa. Subhanallah, bagaimana dia tidak ingin dipersangkakan dengan persangkaan yang tidak benar. Kalau dia diam saja, iya saya dari malam lihat. Mungkin orang menyangka, Masya Allah jam segitu belum tidur, sholat malam sampai jam segitu. Supaya tidak disangka seperti dia tepis. Dia mengatakan, saya itu tidak tidur bukan karena sholat malam, tapi karena saya tidak bisa tidur karena sedang sakit, tersengat sengatan binatang berbisa. Mereka tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Subhanallah, para sahabat yang mereka lakukan, mereka tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan, mereka tidak ingin dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Dan itu di antara sifat-sifat orang munafikin, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Sudah mereka tidak lakukan, mereka ingin dipuji. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mutasyabbih bima lam yuqta kalabisi thawbai zur. Seorang yang berhias dengan apa yang tidak dia diberikan kepadanya, maka seakan-akan dia telah memakai dua pakaian kedustaan. Dia membohongi dirinya sendiri dengan menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki, kemudian membohongi orang lain dalam rangka untuk dipuji. Dia salah tadi. Ini ciri orang munafik, ingin dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Seharusnya apa yang kita lakukan, kita jangan mencari pujian, apalagi yang tidak kita lakukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana saya dengar cerita dari Syekh Farzad rahimahullah taala, beliau cerita suatu ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah datang ke UIN di Universitas Madinah. Saya tidak salah ingat, ceritanya demikian. Kemudian dia memberi pengajian, maka yang menjadi moderator Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak memuji, dia mengatakan akan menyampaikan pengajian al-alam itu orang yang sangat alim. Maka spontan saya mengatakan uskut, dia tidak nyaman ketika dibilang al-alam, orang yang sangat alim. Dipuji di depan mahasiswa, saya mengatakan dia langsung spontanitas. Padahal kalau kita bilang dia al-alam, orang sangat alim, wajar. Siapa yang tidak tahu keilmuan Syekh Al-Utsaimin, tahqiq-tahqiqnya luar biasa. Tapi ketika dia al-alam, dia bilang diam. Oleh karenanya, tidak seperti sebagian orang. Saya cerita sama kawan saya di kasus yang lain, ada seorang syekh ingin memberikan ceramah, kemudian dimukaddimah oleh muridnya. Maka muridnya memuji-muji syekhnya. Inilah guru kami, inilah dia begini, inilah. Akhirnya ada murid yang lain menegur, kata dia, tidak usah puji-puji seperti itu. Kata syekhnya, biarin. Dia tidak menginginkan dikali kebaikan. Jadi nyaman ketika dia. Ada seorang kemudian dipuji oleh orang lain, engkau adalah wali, engkau adalah wali kutub, engkau adalah super wali, gambaran wali itu topnya wali. Dan dia hanya tersenyum, nyaman dengan apa? Pujian tersebut. Ya, apa yang kurang tidak wali itu siapa? Apalagi super wali. Seharusnya betul, jangan mengatakan demikian, jangan mengatakan apa? Demikian. Beranilah hafiz Quran, hafiz hadis, ternyata misalnya tidak hafiz Quran, apa yang sering salah, itu kita tidak usah punya seperti itu. Oleh karenanya demikianlah para salaf dahulu, mereka benar-benar
menyembunyikan amal soleh mereka, dan mereka tidak ingin dipuji tentang apa yang mereka lakukan, apalagi yang tidak mereka lakukan. Mereka tidak ingin dianggap dengan sesuatu yang lebih dari yang hakikatnya. Zaman sekarang ini banyak orang menggambarkan orang lain hakikat dia lebih daripada hakikat dia. Seakan-akan dia begini, seakan-akan dia begini. Kalau kita tesnya kita seperti ini. Cuma dia membiarkan orang menyangka dirinya hebat. Dia membiarkan. Tidak dia tegur. Kenapa dia nyaman? Ini namanya ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Waliyadzubillah, ini sifat orang munafik. Hati-hati. Tapi ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ya selalu bekerja keras bagaimana amal seorang bisa gugur. Amal seorang bisa gugur. Pertama dengan menjerumuskan orang tersebut ke dalam riya. Kalau dia riya maka amal soleh dia akan gugur. Kalau mampu setan bikin dia riya, selesai. Amal dia sebesar apapun yang kita sebutkan, mau jihad, mau dermawan, mau dakwah, gugur semuanya. Percuma. Bertahun-tahun dia berusaha, ternyata tidak ada nilainya. Kalau setan tidak bisa membuat dia gugur amalan seluruhnya, maka setan ingin amalnya turun derajatnya dari pahala tinggi menjadi pahala rendah. Ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang cara-cara setan ini. Kenapa amalan yang tersembunyi pahalanya lebih besar dibanding amal yang kelihatan? Secara umum, tapi memang ada amal-amal yang harus kita tampakkan, seperti amal-amal syiar, seperti sholat berjamaah ya kita tampakkan, karena itu syiar. Azan ya sudah kita tampakkan, tidak mungkin azan sembunyi-sembunyi ya. Pakai jilbab ya pakai jilbab, jangan bilang saya pakai jilbab takut riak, kalau gitu nggak usah pakai jilbab. Ini ya. Amal yang syiar maka tampakkan. Zakat kita tampakkan agar orang miskin tidak suudzon sama kita. Tidak apa-apa. Ada amal-amal yang memang hukum asalnya kita tampakkan, terutama haji misalnya, zakat misalnya, puasa Ramadan. Enggak perlu riak puasa Ramadan, semua orang juga puasa. Semua orang juga puasa. Salat 5 waktu berjamaah ya udah, itu syiar, azan dan lain-lain. Tapi lain-lainnya maka hendaknya disembunyikan, sebisa mungkin disembunyikan. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Maka dikatakan tentang seorang alim, kenapa dia ini bisa diterima, kenapa dia bisa ini, kenapa dia bisa, padahal dia biasa-biasa dibandingkan yang lain. Maka sebagian mengomentari, saya tidak menduga kecuali dia punya amal sir, amal yang rahasia yang kita tidak tahu, yang menyebabkan kehidupan dia berkah. Yang menyebabkan kehidupan dia apa? Berkah. Ada muamalah dia dengan Allah yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi siapa yang mampu memiliki amalan tersembunyi maka lakukanlah. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, "In tubudus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan sedekah, kalian tampakkan, yang penting ikhlas, maka itu baik, tidak ada masalah. Seorang bersedekah dia tampakkan, ada maslahat, ikhlas, tidak ada masalah. Tetapi wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, paling kalian langsung kasih kepada fakir miskin, tidak melalui perantara, kalian langsung dan kalian sembunyikan, fa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Amal tersembunyi lebih baik daripada amal yang tampak. Kalau dua-duanya ikhlas, tidak ada masalah. Ya. Tetapi yang tersembunyi lebih afdal, ya. Itu lebih afdal. Maka syaitan kalau tidak berhasil menjerumuskan seorang dalam riya, maka syaitan dia tidak pernah putus asa. Dan syaitan tidak pernah putus asa menggoda kita. Kan dia enggak ada kerjaan lain kecuali menggoda apa? Kita. Kalau antum kan banyak kerjaan. Syaitan enggak ada kerjaan kecuali godain kita. Dia nongkrong godain kita. Inna syaitan ya qa'ada libni Adam bi'atruqih, kata Nabi SAW. Syaitan itu nongkrongi semua jalan yang ditempuh anak Adam, dia tongkrongi. Karena nggak ada kerjaan lain. Kalau antum kan kerjaan banyak, komentar dan lain-lain. Syaitan, maka dia berusaha kalau tidak bisa menjerumuskan dalam riya, membuat pahala dari
diwan amal sir, dari catatan amal tersembunyi menjadi diwan amal alan, kepada catatan amal yang terlihat. Kalau sudah berhasil dia goda lagi sampai terlihat dan riya, maka gugur. Baik. Dan cara setan untuk menjerumuskan orang dalam riya dengan berbagai macam cara, dan mudah bagi setan untuk menjerumuskan orang dalam riya. Kenapa? Karena sifat dasar manusia ingin dipuji. Sifat dasar manusia ingin dipuji, dan ini kehormatan. Ketika dipuji, kehormatan. Orang tahu kita soleh, kita dihormati. Orang tahu kita menyumbang ke sana kemari, kita akan dihormati. Otomatis orang akan kagum, luar biasa. Orang tahu kita punya ini, hafalan ini, kita punya ibadah ini, orang akan kagum dengan kita, dan itu suatu yang menyenangkan, dihormati. Oleh karenanya Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan keinginan untuk dihormati, keinginan untuk mendapat kedudukan, beliau namakan dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Beliau namakan dengan syahwat. Sebagaimana seorang yang lapar kalau lihat makanan, dia ingin ada syahwat terhadap makanan. Sebagaimana seorang kalau melihat wanita cantik ada syahwat, ya, untuk mencumbui wanita tersebut. Demikian juga seorang gila hormat, gila disanjung, ingin ditinggikan di atas muka bumi dibandingkan yang lain, itu juga syahwat. Sehingga dia di antara caranya agar dia dihormati, agar disanjung, maka dia cerita amal solehnya. Oleh karenanya ketika orang bilang apa? Karena manusia yang punya hasrat untuk dihormati, senang untuk riya, maka mudah bagi syaitan untuk menjerumuskan orang dalam riya. Dan riya dengan berbagai macam cara. Ada riya yang terang-terangan, ada riya yang terselubung. Riya terang-terangan banyak, cerita langsung kayak cerita langsung. Oh, saya kemarin baru nyumbang orang miskin, saya jalan jauh-jauh, melewati naik gunung turun gunung, saya pikul gandumnya misalnya. Cerita. Oh, masya Allah, masya Allah. Niatnya apa? Ingin dipuji. Ini namanya riya terang-terangan. Ya. Riya terang-terangan. Saya ini sudah hajian sekian kali, niatnya riya, terang-terangan cerita. Saya sudah hajian ini riya, terang-terangan riya. Ini bukan bahasan kita. Pembahasan kita adalah riya yang terselubung. Sampai dalam suatu buku tafsir, begitu orang suka dipuji, disebut ada orang sedang sholat. Ketika kita sedang sholat, terus ada temannya duduk bercerita tentang dia kepada teman yang lain. Si A sedang sholat, si B duduk cerita kepada si C tentang si A. Si B bilang sama si C, A ini luar biasa, dia tuh begini. Si A bahagia, dia sambil sholat dia dengar. Tapi ternyata ada yang kurang diceritain. Dia ngomong, saya juga begini. Kurang lengkap ceritanya ya. Kenapa? Karena saking ingin dipuji. Ini karena yang kita bicarakan sekarang adalah riya terselubung. Ada beberapa contoh riya terselubung. Saya hanya sebutkan sebagai contoh. Setelah itu masing-masing menganalogikan sendiri. Jangan sampai dia terjerumus dalam riya terang-terangan maupun riya yang terselubung. Ya. Namun sebelum saya sebutkan, saya ingatkan ikhwan, sungguhnya orang kalau riya harusnya dia sadar. Karena dalam diri kita ini alhamdulillah masih ada signal yang kuat. Yang Allah sebutkan dengan nama nafsul lawamah. Kata Allah, la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bil nafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan jiwa yang suka mencela? Yaitu jiwa yang mencela ketika kita melakukan apa? Maksiat, membuat kita gelisah. Kenapa kau lakukan demikian? Membuat kita menyesal, itu namanya jiwa yang suka mencela. Ini jiwa yang bagus. Di antaranya kalau kita mau maksiat terkadang deg-degan, itu jiwa yang bagus. Di antaranya kalau kita mau riya, jiwa itu kasih tahu, kau itu mau sombong, kau itu mau riya, kau itu mau pamer. Kita tahu sebenarnya, tapi kita lanjut aja. Kenapa? Di balik cerita ini ada penghormatan, ada pengakuan, dan pengakuan itu kelezatan yang luar biasa. Diakui orang itu kelezatan yang luar biasa. Maka kalau kita mau jujur, sebenarnya kalau kita mau riya ada signal. Ini mau riya ini, kamu mau cerita maunya apa nih? Tujuanmu apa cerita? Kita tahu, tapi kita lanjut aja.
Maka waspada jika kita mau cerita sesuatu atau menyampaikan sesuatu, nampak di balik cerita itu kita ingin pamer, kita ingin riya, maka berhenti. Ceritakanlah dengan lafal yang berbeda. Ceritakan dengan lafal yang berbeda. Dan begitulah kita bermuamalah dengan niat kita. Dan Allah tahu bagaimana hati kita ketika bergejolak, kita mau cerita ini kayaknya riya ini, sudah. Tidak usah cerita atau cerita dengan cara yang berbeda. Ya. Subhanallah. Di antara contoh yang menakjubkan yang saya lihat di alam nyata, Syekh Abdul Razak fidhahullahu taala. Artinya saya diberi anugerah berapa lama sering bersama beliau, sering safar beliau. Beliau tidak pernah cerita amal soleh yang beliau, tidak pernah. Dan saya dengar dari orang lain. Saya dengar dari orang lain. Tidak pernah cerita ke sana ke sini begini, enggak ada cerita. Enggak ada cerita. Sampai jadi hal yang menakjubkan, di antara hal yang menakjubkan. Suatu hari saya mau terjemah ceramah beliau. Kami keluar dari masjid, kemudian dia bilang, "Firanda, isbaqni," di luar. Saya jalan. Ada orang mau ketemu beliau. Sambil jalan saya tengok ke belakang. Tiba-tiba yang mau ketemu beliau adalah Syekh Saleh Suhaimi, hafizahullah. Guru beliau, guru Syekh Abdul Razak. Yang Syekh Saleh Suhaimi ini ketika munaqasyah dia muji Syekh Abdul Razak. Dia bilang ini murid kami tapi sudah ungguli kami. Bahkan dia ngajarkan buku Syekh Abdul Razak di Masjid Nabawi. Dia juga pengajar, Syekh Abdul Razak pengajar di Masjid Nabawi, Syekh Saleh Suhaimi juga pengajar di Masjid apa? Nabawi. Dan dia terkadang berapa kali ngajar buku Syekh. Kemudian saya jalan, saya lihat Syekh ngobrol sama dia dari jauh. Ternyata dia minta buku dalam bentuk Word mungkin untuk diajarkan di Masjid Nabawi. Tapi saya tunggu, akhirnya Syekh datang. Terus Syekh bilang apa? Afwan, Firanda, tadi ada orang perlu sama saya. Gitu aja. Seandainya kita di posisi Syekh, kita bilang, oh tadi itu guru saya, sekarang dia belajar dari saya, sekarang dia pinjam, dia bahkan ngajar buku saya, kesempatan untuk pamer nggak? Luar biasa. Tapi dia cuma bilang tadi ada orang perlu sama saya, selesai. Dia minta uzur dari saya, terlambat. Maksudnya ada celah-celah untuk pamer? Nggak ada. Ngapain mengharap pujian dari orang namanya Firanda, percuma, apa faedahnya? Kalau saya puji Syekh terus apa faedahnya? Ya, terus saya tahu ternyata itu, saya tahu dari sekretarisnya, ternyata itu ini untuk diajarkan. Maksud saya subhanallah, ya. Banyak hal yang saya mau ceritakan tapi beliau masih hidup, jadi saya tidak mau cerita. Jadi intinya ikhwan, hati-hati ya. Hati-hati dengan pintu-pintu riya terselubung ini, hati-hati. Setan sangat halus, sangat pintar. Tidaklah seorang selamat dari satu riya kecuali setan datang dengan warna yang baru yang seorang bisa terjerumus dalam warna tersebut. Tapi saya akan sebutkan beberapa. Di antara contohnya adalah sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, seorang menggibah orang lain dan secara include dia memuji dirinya sendiri. Contoh dia berkata begini, si fulan itu kalau sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid misalnya. Kalau sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid. Apa yang antum pahami? Yang antum pahami berarti dia selalu sholat subuh di masjid. Faham? Dia memuji dirinya dengan mencela orang lain. Dia tidak mengatakan kalau saya selalu di masjid, enggak. Tapi cukup dia bilang si fulan itu nggak pernah kelihatan di masjid. Sholat subuh nggak pernah kelihatan di masjid. Ya. Orang pahami dia tidak pernah ketinggalan sholat subuh di masjid. Ini contoh. Ini riya plus gibah. Riya plus apa? Gibah. Dan riya terselubung. Kalau dia bilang adapun saya selalu sholat subuh di masjid, ini riya terang-terangan. Dia tidak ingin dibilang orang riya. Jadi dia riya tapi tidak mau dibilang apa? Riya. Seperti orang sombong tapi tidak mau dibilang sombong. Dia bilang, saya mau cerita tapi bukannya saya sombong ya. Dia tahu kalau dia cerita begini terkesan sombong, maka dia tepis, dia mengatakan bukannya saya sombong, padahal dia sedang sombong. Nah ini ceritanya, dia sebutkan kejelekan orang lain supaya dia dipuji
dengan cara yang sangat halus ya. Subhanallah, ini luar biasa ya. Dia bilang si fulan tidak pernah ke masjid sholat subuh, saya tidak pernah lihat dia di masjid. Ini contoh riya terselubung. Contoh yang lain riya terselubung ya, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Ketika ada orang misalnya di hari Kamis, kemudian dia diundang ke rumah temannya untuk makan-makan. Kemudian temannya bilang, ayo silakan makan. Maka dia bilang, emang ini hari apa? Hari Kamis. Tahu kan kalau hari Kamis? Oh iya, lupa, Masya Allah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, lebih baik dia bilang saya sedang puasa, titik, itu lebih baik. Mohon maaf, saya sedang puasa. Tapi dia mengungkapkan dengan cara yang, ini hari apa? Hari Kamis. Lah kalau hari Kamis kenapa? Jadi mengesankan dia selalu setiap hari Kamis apa? Puasa. Ini riya terselubung. Harusnya dia bilang aja, ya saya lagi puasa, qadarullah saya lagi puasa, mohon maaf. Enggak usah bilang ini hari apa. Nanti hari Senin juga bilang, ini hari apa? Hari Senin. Emang kenapa? Lah hari Senin emang kenapa? Ya. Jadi mengesankan dia adalah orang yang apa? Rajin puasa sunnah Senin Kamis. Ini contoh ya terselubung. Contoh dia terselubung juga seperti dia menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang dia alami, seakan-akan ingin bersyukur kepada Allah, tapi ini tentunya hanya Allah yang tahu. Tapi ternyata dia sebutkan itu bukan dalam rangka bersyukur, tapi dalam rangka untuk menunjukkan dia orang yang soleh. Buktinya Allah selalu menolongnya misalnya. Tipis ini, tipis. Kita dianjurkan untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakan. Tujuannya apa? Agar kau tidak lupa, agar kau pandai bersyukur. Maka tidak mengapa kita ingatkan anak, istri, karena terkadang anak lupa, sudah dapat uang banyak, sudah punya rezeki, lupa untuk bersyukur. Kita bilang, nak, kamu nggak tahu dulu kita ini susah, rumah ngontrak, bayar ngontrak aja nggak bisa. Sekarang alhamdulillah kita punya rumah. Kita ingatkan istri, sayang, kamu ingat dulu kamu kurus kerempeng, sekarang masya Allah berbobot. Bersyukurlah ya. Dulu kita pinjam motor orang, kita nggak ngisi bensinnya, sekarang masya Allah orang pinjam motor kita nggak usah isi bensin, nggak apa-apa. Jadi terkadang kita perlu menceritakan nikmat supaya kita ini tidak lupa diri, karena syukur itu tidak mudah. Oleh karena di antara cerita tentang Uwais Al-Qarani karena bihi baras, dulu dia punya penyakit baras ke seluruh tubuhnya, warna putih, albino. Maka dia berdoa kepada Allah untuk Allah menghilangkan penyakitnya tersebut, kecuali ila maudhi'a dirham, kecuali sekeping seukuran penyakit di pusarnya, dia minta, ya Allah sisakan, jangan hilangkan semuanya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau mungkin dia lagi mandi, dia lihat dia dulu pernah apa? Berpenyakit, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah. Jadi dia ingat-ingat nikmat Tuhan supaya pandai bersyukur. Jadi kita nggak mengapa cerita tentang nikmat yang kita alami dalam rangka untuk bersyukur. Tapi hati-hati, terkadang orang menceritakan nikmat-nikmat yang dia alami untuk menunjukkan saya orang soleh, saya ini wali Allah, saya ini. Hati-hati. Di balik cerita tersebut ada riya. Kita ingat, ini kita pembahasan ini kita bukan untuk menuduh orang lain, kita untuk introspeksi diri. Waspada. Karena seorang terkadang menceritakan nikmat, oh kalau saya begini, Allah segini, bukan untuk bersyukur, tapi menunjukkan kepada orang saya ini adalah wali Allah atau pilihan Allah dan lain-lainnya. Hati-hati, ini namanya riya terselubung. Waspada ya. Sebagian orang dinukil oleh Al-Munawi, ini contoh yang keempat. Dia bercerita sama orang lain untuk menunjukkan kehebatan dia.
Dia menceritakan bahwasanya orang-orang menyelisih saya semuanya celaka. Orang-orang menyelisih saya semuanya apa? Celaka. Seakan-akan dia telah dibela oleh Allah, seakan-akan dia orang benar. Semua yang menyelisih saya semuanya celaka. Ada yang matinya begini, ada yang matinya begitu, ada yang matinya begini. Hati-hati. Ini dibantah oleh Al-Munawi. Ya. Seperti orang mengatakan si fulan telah menjelek-jelekan saya kemudian dia celaka. Dari mana dia tahu orang itu celaka gara-gara menjelekkan dia? Dari mana dia tahu? Apakah ada wahyu dari langit? Bukankah dia telah merekomendasikan dirinya bahwasanya dia telah dibela oleh Allah, si fulan celaka gara-gara mencela saya. Dari mana kau tahu dia celaka gara-gara mencelamu? Dari mana kau tahu? Mungkin itu musibah, ya. Atau dia celaka karena sebab yang lain bukan karena kamu. Dari mana kau tahu gara-gara kamu? Adakah wahyu dari Allah? Enggak ada. Terus ngapain bilang begitu? Bahkan Munawi membantah. Jangankan kamu, kata Al-Munawi, bahkan dulu orang banyak ingin bunuh Muhammad. Pada ingin bunuh Muhammad malah dapat hidayah. Faham? Lebih soleh kamu atau Muhammad? Tentu lebih soleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang ingin mencelakakan Nabi saja banyak yang dapat hidayah. Banyak atau tidak? Banyak. Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, Umayyah bin Khalaf, semuanya ingin bunuh Nabi. Amr bin Al-As, semuanya ingin Nabi mati. Cita-cita mereka Muhammad mati. Dan berusaha mereka serang Nabi berulang-ulang. Tapi ternyata mereka tidak celaka. Mereka dapat apa? Hidayah. Terus kalau orang menyelisih kamu harus celaka? Yang menyelisih Muhammad saja tidak harus apa? Celaka. Terus kamu merasa kalau selisih kamu pasti celaka? Tidak harus. Paham? Kemudian kalau dia pun celaka, taruhlah ada wahyu bilang orang itu celaka gara-gara nyelisihi kamu, bukan berarti kamu benar. Bisa jadi kamu dan dia sama-sama zalim, cuma tingkat kezalimannya lebih parah daripada kamu. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Allah mengatakan Romawi dikalahkan oleh Persia. Kemudian dalam beberapa tahun Persia akan mengalahkan, Romawi akan mengalahkan Persia. Saya ulangi, Allah mengatakan Ghulibatir Rum. Romawi dikalahkan Persia. Dalam beberapa waktu wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah dikalahkan, Romawi setelah dikalahkan, mereka akan mengalahkan apa? Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Ya. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Ya. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Taib. Persia sama Romawi sama-sama musyrik enggak? Romawi Nasara, Persia Majusi. Sama-sama musyrik enggak? Bukan berarti kalau Romawi menang berarti Romawi benar. Sama-sama musyrik. Cuma kemusyrikan Majusi lebih parah daripada kemusyrikan apa? Romawi. Maksud saya, kalaupun ada orang, taruhlah dia celaka gara-gara mendolimimu, bukan berarti kamu pasti orang baik. Bisa jadi sama-sama buruk, cuma tingkat keburukan dia lebih apa? Parah. Itu pun nggak ada dalilnya bahwasanya dia celaka gara-gara kamu. Nah, terkadang orang saya dengar dia ngomong begitu. Gara-gara nyelisih saya maka dia begini, maka dia begini. Subhanallah, ente wali apa gimana nih? Padahal banyak yang menyelisih dia aman-aman saja, banyak, tapi dia tidak cerita. Paham? Banyak nggak menyelisih dia aman-aman saja, dia tidak cerita. Subhanallah, maksud saya sampai para ulama begitu detail membahas tentang masalah ini. Ini dibantah oleh Al-Munawi dalam bukunya ya. Azan ya? Taib azan, baru kita lanjut sebentar, baru tanya jawab. Silakan.
La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah barik. Taib, di antara contoh riya terselubung, misalnya seseorang memuji dirinya dalam casing yang samar. Dia mengatakan begini misalnya, dia bilang, Masya Allah, saya pergi kemarin ngisi di tempat itu, yang hadir ramai sekali, Masya Allah, dakwah sudah berkembang, sunnah. Ini kan bagus, kita dengar indah, seorang gembira dengan tersebarnya sunnah. Tapi ternyata dia ingin menyampaikan, mereka datang karena saya. Saya pengikutnya banyak. Hati-hati. Tipis. Jangan kita tuduh orang. Saya tidak bikin pengajian untuk nuduh orang, tapi untuk curigai diri sendiri. Saya tentu masukkan riya dengan cara halus. Ya. Dulu ada guru saya, dia bilang, Masya Allah, kemarin saya ngisi penuh masjid. Masya Allah Ustaz, iya penuh angin, kata dia. Yang hadir sedikit. Hati-hati, rame, kemudian shooting pakai drone, menunjukkan bagaimana, hati-hati. Yang penting hati-hati. Apa yang kau maksudkan dengan hal tersebut? Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan para dai atau para penggiat dakwah, hati-hati ya, hati-hati. Pintu-pintu riya itu sangat banyak, dan jangan kita terjebak riya gara-gara murid kita, gara-gara audiens ya. Kalau kita tahu ada yang ingin melebih-lebihkan kita tegur dia, ini nggak usah begitu, saya biasa-biasa aja. Jangan malah kita like ya. Misalnya guru, ada murid saya bilang, inilah Ustaz Firanda, kalau kalau setiap duha selalu kebiasaannya sholat duha misalnya, terus di shooting saya lagi sholat duha, jangan saya like dia. Harusnya saya tegur, ngapain gitu-gitu, nanti takut riya, takut amal saya terhapus gara-gara kamu, paham? Gara-gara kamu. Maksudnya kita mencegah, meskipun mungkin kita nggak riya, tapi kita mencegah. Misalnya ada lagi yang datang, misalnya, Ustadz, dulu bagaimana cerita Ustadz tentang menuntut ilmu? Podcast Ustadz. Ini sarana kita untuk menceritakan amal soleh kita di masa lalu. Jangan terjebak. Enggak usah. Ya, kalau kita bicara cuma beberapa orang murid-murid, tapi kalau depan umum hati-hati. Pintu riya sangat mudah terbuka. Ingat, saya bilang ini bukan menuduh ya. Saya bilang kita masing-masing introspeksi diri. Ya. Jangan sampai akhirnya kita menceritakan masalah kita yang indah, yang harusnya dalam diwan amal sir, dalam catatan amal tersembunyi, malah terungkap. Jangan coba-coba cerita menunjukkan Anda hebat. Semua kehebatan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita membranding diri kita sendiri. Tidak perlu kita membranding diri kita sendiri. Kalau Allah sudah mengetahui, sudah selesai. Sebagian orang membranding dirinya sendiri, waliyadzubillah ya, bahkan melakukan sesuatu yang dia tidak miliki, dan itu banyak contohnya, namun tidak perlu kita sampaikan di sini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit riya ya. Ketahuilah kalau kita meninggal dunia, maka semua amal soleh yang tidak ikhlas semuanya minggir ya. Bahkan hanya menjadi celaka bagi kita. Yang menemani kita di kuburan dengan pertemanan yang bermanfaat hanyalah amal soleh. Kalau kita sembunyikan amal soleh kita, kemungkinan riya kecil. Tidak usah cerita. Anda berbakti sama orang tua, nggak usah cerita. Nggak usah cerita, nggak usah kasih isyarat sama siapapun, nggak usah. Anda ingin diakui oleh teman Anda, ingin diakui oleh netizen. Kenapa? Anda bahagia kalau dipuji sama netizen. Gantungkan kebahagiaan Anda kepada Allah, bukan sama netizen. Anda baik sama orang tua, berbakti, tidak usah cerita. Berbakti itu amal soleh yang luar biasa. Anda baik sama istri, nggak usah cerita. Saya kalau sama istri saya begini-begini, tidak perlu.
Cukup Allah yang tahu. Kalau ente ngomelin istri juga ente enggak cerita. Paham? Anta hebat dalam didik anak, enggak perlu cerita. Terkadang seorang misalnya, saya tidak nuduh, cuma saya khawatir aja. Pamer anaknya, lihat anak saya si fulan hafal Quran umur sekian. Mungkin maksudnya motivasi, mungkin kita berharap demikian. Tapi terkadang di balik itu kan bertanya, gimana cara mendidiknya? Oh, saya begini-begini. Mulai saya begini-begini, mulai tunjukkan bahwa saya ini anak berhasil karena saya. Ya, ini riak lagi. Riak. Punya hati-hatilah, hati-hati. Setan tuh masuk pintu riak sangat banyak. Sangat banyak. Sekali lagi, ini bukan untuk menuduh orang lain, ya. Kalau orang lain kita bilang insyaallah mereka ikhlas, untuk kita sendiri. Allah Maha tahu. Riak kalau tersembunyi dalam relung hati kita paling dalam, Allah pun tahu. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk tanya jawab.